Hai, perkenalkan nama saya Emilio Linardi, NIM 231000111 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Hari ini saya akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, tapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran. Termasuk dalam hal kehidupan beragama, kemajemukan pluralisme agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan di negara-negara dunia pada umumnya. Hanya saja beberapa tahun terakhir, terutama pada sebelum tahun 2014, terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak atau kurang toleran. Hal ini masih mendapatkan sorotan dari berbagai lembaga internasional seperti UN, Human Rights Council, Asian Human Rights Commission, US Commission on International Religious Freedom, dan sebagainya. Gejala tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara demokratis lainnya, termasuk negara-negara barat yang selama ini masyarakat dikenal sangat toleran. Secara sosiologis, hal ini merupakan ekses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang kebudayaan dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Dalam interaksi ini bisa terjadi hubungan integrasi, damai, dan kerjasama, tapi juga bisa terjadi prasangka, ketegangan, persaingan, intoleransi, konflik, dan bahkan disintegrasi. Yang terakhir ini terjadi jika yang ditonjolkan adalah interaksi dalam politik identitas secara eksklusif. Politik identitas ini kini tidak hanya diekspresikan sebagai perjuangan kelompok minoritas seperti ketika istilah yang dimuncul pada awal 1970-an, tapi juga oleh sebagian besar kelompok mainstream atau mayoritas untuk mempertahankan identitas mereka. Toleransi dan kerukunan. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Namun Mendes dalam bukunya Toleration and the Limit of Liberalism membagi toleransi menjadi dua macam. Yang pertama itu negatif dan yang positif. Yang pertama menyatakan bahwa toleransi hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang lain. Yang kedua menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lainnya. Konsep toleransi positif ini yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan atau harmonis. Jadi, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat jadi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu sikap dan perilaku umat beragamanya, serta kebijakan pemerintah atau negara yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Dan dalam kenyataannya hubungan antar pemeluk agama di Indonesia sangatlah harmonis. Hanya saja di era reformasi yang notabene mendukung kebebasan ini muncul berbagai ekspresi kebebasan, baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, paham keagamaan maupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Dalam iklim ini muncul pula ekspresi kelompok yang berpaham radikal dan intoleran, yang walaupun jumlahnya sangat sedikit, tapi dalam kasus-kasus tertentu mengatasnamakan kelompok mayoritas. Adapun kebijakan negara tentang hubungan antar agama termasuk yang terbaik dan menjadi model di dunia. Hanya saja berbagai oknum pemerintah di daerah dengan pertimbangan politik kadang-kadang mendukung sikap intoleran kelompok tertentu atas nama pemenuhan
Aspirasi kelompok mayoritas. Klaim aspirasi kelompok mayoritas ini pun tidak selalu menyesuaikan pada kenyataan. Karena suatu tindakan intoleran itu seringkali hanya digerakkan oleh kelompok tertentu. Dengan mengatasnamakan mayoritas, meski demikian kebijakan Pemda yang cukup arif dan adil, termasuk dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama, jauh lebih banyak daripada kebijakan yang dianggap mendukung sikap toleran ini. Ya, kerukunan antar umat ini untuk apa? Untuk pencegahan dan penyelesaian konflik. Konflik antar umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi, atau lainnya yang kemudian dikaitkan oleh agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama disampingkan karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran dalam sebagian kecil kelompok agama. Juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah agama dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama. Persoalan pendirian rumah agama merupakan faktor yang paling banyak dipengaruhi oleh perselisihan atau sikap toleransi. Memang pada tahun 2014 toleransi beragama ini berkembang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi pada masa beberapa peristiwa gangguan atau penghentian pembangunan rumah ibadah yang sudah mendapatkan izin secara sah. Di antara kasus pendirian ibadah yang kini belum ada penyelesaian final adalah pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP Philadelphia di Bekasi, dan pendirian Masjid Nur Musafir di Kupang. Sebenarnya perselisihan tentang pendirian rumah ibadah bisa diselesaikan secara arif dan damai jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyelesaian yang berlarut-larut atau yang kemudian menjadi konflik. Namun karena persoalan pendirian rumah ibadah ini dikaitkan dengan perlindungan kebebasan agama, maka hal ini pun mendapatkan catatan dari badan-badan HAM dunia. Sedangkan persoalan konflik dan ketegangan internal agama, terutama Islam, umumnya dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan dalam hal yang sangat mendasar, pokok-pokok ajaran agama, dan munculnya kepercayaan aliran cult yang mengaitkan pada dirinya dengan agama, serta penghinaan agama. Sampai kini masalah penghinaan agama belum selesai sepenuhnya. Bahkan di Mataram kini masih ada pengungsian Ahmadiyah yang ditampung di asrama Transito Mataram sejak tahun 2022. Jika kasus-kasus semacam di atas terus berlangsung, dikhawatirkan kondisi kerukunan umat beragama ini akan rusak. Oleh karena itu, penguatan kerukunan dan toleransi perlu diteruskan terutama melalui sosial pemahaman keagamaan yang moderat dan menekankan kepentingnya toleransi dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Di samping upaya tersebut, perlu juga dilakukan upaya-upaya pencegahan konflik prevention, termasuk peningkatan dialog antar umat beragama dengan melibatkan tokoh agama dan forum kerukunan umat beragama. Sejalan dengan ini, perlu diantisipasi dini tentang potensi konflik atau ketegangan, sehingga potensi itu tidak berkembang menjadi konflik nyata dan kekerasan. Hal ini perlu disertai dengan langkah-langkah penyelesaian perselisihan atau konflik yang terjadi melalui musyawarah atau mediasi dengan melibatkan FKUB. Sedangkan pemerintah Pemda memfasilitasinya dengan bagian dari kewajibannya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tentunya kasus-kasus konflik ini atau perselisihan kecil ini apapun harus diselesaikan dengan cepat dan bijaksana. Namun yang lebih mendasar adalah penyelesaian terhadap kasus-kasus yang sudah menjadi sorotan pada dunia.